Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu di perkuliahan ergonomi ya. Angkatan 2019 ya, kurikulum TEFA, artinya ergonomi ini akan digabung ya antara teori dan praktek ya. Nanti akan coba kita kombinasikan, nanti ada praktikum yang memang berbasis modul ya. Jadi memang itu sebenarnya memang didesain untuk praktikum di lab ya. Jadi ada modulnya, ada alat yang harus Anda lakukan gitu ya, tapi nanti akan kita sesuaikan ya. Ada banyak praktikum yang memang bisa dilakukan di rumah sebenarnya, tidak menggunakan alat-alat khusus ya. Kemudian ada yang menggunakan alat khusus tapi masih kita bisa modifikasi ya, kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Android gitu ya. Selain itu nanti juga ada praktikum ya atau tugas yang memang tidak berbasis lab ya, jadi tidak ada modulnya dan seterusnya ya, tapi nanti tetap akan kita praktekkan gitu ya. Jadi nanti kompensasi antara teori dan praktikumnya ya. Nah, ergonomi ini adalah materi yang cukup penting ya di K3 ya. Jadi kompetensi ergonomi ini kalau kita lihat di SKKNI ya, itu jelas ya bahwa salah satu kemampuan ya, atau kompetensi dari ahli K3 itu adalah ergonomi ya. Jadi bagaimana caranya mengintervensi ergonomi yang ada di perusahaan, itu adalah salah satu kompetensi utama ya yang harus Anda punya nantinya. Jadi ergonomi adalah kompetensi yang memang harus Anda kuasai ya. Oleh karena itu di K3 sendiri ergonomi ini cukup besar ya bobotnya ya. Ada 7 jam ya, 7 jam untuk semester ini. Kemudian nanti juga ada tugas yang harus Anda lakukan di industri ya. Kira-kira ergonomi, dan tentunya ergonomi ini adalah sebenarnya materi yang cukup erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Saya pikir Anda sudah sering mendengar ya, familiar ya terhadap istilah ergonomi ya. Mungkin ketika Anda melihat atau membaca sebuah produk yang dipromokan, itu biasanya misalkan tempat tidur atau kursi yang ergonomis, yang nyaman. Nah, saya rasa kalimat ergonomi itu, kata ergonomi ini cukup familiar gitu ya. Dan karena Anda harus WFH ya, harus belajar di rumah ya, saya rasa masalah ergonomi ini juga merupakan masalah yang sering Anda keluhkan sebenarnya ya, terkait dengan karena biasanya mungkin Anda kuliah di kampus ya, atau misalkan kerja gitu ya, itu fasilitasnya mungkin memadai ya, kursi mejanya memadai. Ketika Anda di rumah itu mungkin fasilitasnya tidak sebagus yang ada di kampus ya, sambil tiduran dan seterusnya, sehingga banyak keluhan ergonomi dan seterusnya. Jadi saya rasa sudah sangat familiar. Nah, tugas kita adalah membawa konsep itu tadi, konsep simpel tadi itu ke dunia industri. Jadi ergonomi yang ada di industri. Nah, itu ya yang akan kita pelajari selama semester 1 semester ke depan gitu ya. Ketika Anda baca referensi ya, itu bisa jadi yang Anda temui itu bukan ergonomi gitu ya, tapi human factor atau faktor manusia ya. Dan tidak usah bingung karena memang di buku-buku atau di referensi itu memang ada yang menyebut ergonomi ini sebagai ergonomics gitu ya, ada yang human factor ya. Pada awalnya memang human factor karena ergonomi ini dicetuskannya di Amerika. Nah, maka biasanya buku-buku terbitan Amerika selalu nyebutnya itu adalah human factor ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu faktor manusia. Nah, sedangkan di luar Amerika, misalkan di Eropa atau bahkan di Indonesia, itu istilahnya adalah ergonomics ya, sehingga kalau di Indonesia kan menjadi ergonomi ya, tapi intinya sih sama saja. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar di sini ya. Saya akan coba memberikan sebuah video, silakan disimak ya, mudah-mudahan bisa menjadi ilustrasi apa itu ergonomi, konsep-konsepnya, kemudian dampaknya ketika tidak mengaplikasikan ya. Silakan disimak. Most people have heard the word ergonomics, but don't understand exactly what it is. For example, have you ever wondered why a handle might be designed with a certain groove or curve? Or why a sink might be placed lower than another?
and why a computer keyboard might have a special shape? Well, the answer is most of these designs improve comfort and convenience. It's the interaction between people and their environment. The beauty of these designs come from the application of ergonomics. The science behind ergonomic design involves the study of the human body, including how to design for improved health, better experience, and increased productivity. The result of ergonomic designs are products that meet the requirements of the human body. And of course, the workplace, whether it be the home or office environment, has become one of the primary areas of ergonomic product development. As an example, research shows that lower back pain is the world's most common work-related disability. In the United States alone, businesses spend $170 billion a year on costs associated with occupational injuries and illnesses, money that comes straight out of the company profits. So even though most of us may not look at the statistics regarding ergonomics and work-related injuries, most of us have experienced back and muscle aches and eye strain during our time at work. The answer for better health is to improve the way we work by investing in ergonomic products, creating a more active work life. Best of all, there are ergonomically designed products available, such as sit-stand desks, workstations, monitor arms, monitor risers, and an assortment of ergonomic accessories. So get your life active today. Semoga video tadi sedikit memberikan gambaran ya kepada Anda tentang apa itu ergonomi ya, pentingnya ergonomi, kemudian dampak ketika ergonomi itu tidak diterapkan ya. Jadi tadi dicontohkan bahwa dampak terburuknya ya ketika ergonomi tidak diterapkan ya terkait dengan manusianya atau pekerjanya adalah low back pain ya, itu adalah penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh ergonomi. Dan itu kalau tadi dicontohkan di Amerika secara nasional itu menyumbangkan kerugian yang sangat besar gitu ya. Itu dampak secara langsung dari tidak diterapkannya ergonomi ya. Mungkin kalau di Indonesia ya mungkin ergonomi ini menjadi sesuatu yang bukan menjadi prioritas, belum gini ya. Kalau kita bicara mengenai K3, maka ergonomi ini menjadi hal yang masih belum dianggap penting gitu ya. Jadi karena masalah K3-nya itu belum, istilahnya itu belum beres ya, maka ergonomi ini masih dikesampingkan ya. Ergonomi menjadi sesuatu yang mewah, saya tanda kutip ya, menjadi barang mewah. Karena apa? Karena setiap perbaikan terhadap ergonomi itu selalu implikasinya adalah investasi yang besar ya. Saya beberapa kali menjadi konsultan di beberapa perusahaan terkait dengan ergonomi ya. Selalu yang mencoba untuk menerapkan ergonomi itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah matang K3-nya. Jadi safety-nya sudah matang, sudah masalah-masalah safety-nya itu memang sudah teratasi, maka dia kemudian improvement-nya adalah mengarah ke ergonomi gitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan pembangkit listrik yang sudah mapan ya, bahkan kalau misalkan konsorsiumnya dengan luar ya, pihak luar, maka dia biasanya sudah mengarah ke ergonomi. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memang K3-nya belum matang ya, maka jarang sekali yang intens ya untuk menerapkan ergonomi, karena memang biayanya sangat mahal. Artinya prioritasnya baru kepada safety ya, bagaimana investasi terhadap pemadam kebakaran ya, jalur evakuasi, masih seperti itu. Tapi ada juga perusahaan yang memang menganggap ergonomi ini penting ya, karena memang mereka sudah mengalami sendiri ya. Contohnya adalah perusahaan ini ya, perusahaan yang memang padat karya dan memang banyak melibatkan aktivitas pekerja atau operator yang memang ada dampaknya ya terhadap kesehatannya dan sudah terasa gitu ya. Saya pernah konsultan di satu perusahaan kertas gitu ya, yang memang banyak pekerjaannya itu memang postur kerjanya tidak ergonomis, dan itu mereka banyak mengeluhkan ya, banyak yang mengeluhkan sakit ya di bagian leher, kemudian bagian punggung, apalagi yang punya riwayat low back pain ya, maka itu menjadi lingkungan kerja itu menjadi seperti neraka gitu ya, karena setiap mereka kerja pasti terasa ya di bagian punggungnya terutama. Meskipun di office yang kursinya mungkin ya atau mejanya itu sangat ergonomis, tapi tetap saja ya, karena intensitas pekerjaan yang
berat ya, yang lama, yang berulang-ulang ya, maka tetap saja dampak terhadap ekonomi ya, terutama lock backwind tadi tetap terasa ya. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai menerapkan ya ekonomi karena memang dampaknya terasa gitu. Nah, saya akan coba jelaskan konsep ya secara mendalam sedikit ya. Konsep ergonomi ini adalah sebenarnya intinya adalah interaksi ya, interaction of the human operator and machine. Ya, meskipun nanti tidak hanya ini ya, tidak hanya mesin saja ya, tapi yang jelas di sini bisa digarisbawahi bahwa ergonomi itu fokus pada interaksi antara manusia ya, dalam hal ini operator ya, karena di dunia kerja, dengan mesin. Ya, mesin ini bisa mesin secara fisik ya, bisa softwarenya, bisa hardwarenya ya, atau organisasinya. Yang jelas dia adalah interaksi antara human ya dengan mesin ya. Nah, interaksi yang seperti apa ya? Interaksinya adalah, nah, dijelaskan di poin kedua bahwa manusia menjadi key factor ya. Manusia menjadi key factor artinya apa? Artinya manusia di sini adalah sebagai orang yang dilindungi ya, maka setiap desain ya, setiap peralatan, setiap mesin itu harus menyesuaikan ya terhadap kondisi manusia. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan ya. Manusia punya keterbatasan baik fisik maupun mental ya. Maka mesinnya lah yang harus beradaptasi terhadap manusia yang di-adjust gitu ya. Bukan sebaliknya, manusia yang menyesuaikan. Misalkan tinggi kursi, ya tinggi kursi itu tidak boleh kemudian manusianya ini menyesuaikan ketinggian kursinya, itu salah. Yang benar adalah kursi itu didesain sesuai dengan postur tubuhnya pekerja gitu. Nah, kalau dari sisi katanya ya, ergonomi itu kalau diterjemahkan ya, maka ergo itu berarti work gitu ya, atau kerja, nomics itu study ya, maka ergonomi adalah studi kerja gitu ya, atau biasa disebut sebagai science of interaction between the worker and the job ya, interaksi dari pekerja dan pekerjaannya. Nah, ini ada istilah the science of making the job fit the worker. Jadi job fit the worker ya, bukan sebaliknya ya, bukan sebaliknya worker fit the job ya. Jadi di sini key factornya adalah manusia, maka jobnya, pekerjaannya, mesinnya ya, softwarenya itu yang menyesuaikan terhadap keterbatasan manusia. Nah, itu ergonomics. Nah, di sini ada dua hal penting ya yang ada di ergonomi. Yang pertama adalah dari sisi engineering ya, kalau misalkan ini ya mendesain sebuah produk ini ya, dari sisi engineering maka fokusnya adalah improve produk ya, mendevelop produk dari sudut pandang mekanik dan electrical dan seterusnya ya. Jadi hanya mekanik, electrical dan seterusnya ya, itu dari sisi engineering. Nah, dari sisi psikologi ya, maka konsepnya adalah pada keterbatasan manusia ya, baik itu dari segi mind ya atau behavior ya. Nah, itu adalah psikologi. Nah, ergonomi ini mengawinkan antara sisi engineering dengan psikologi ya. Jadi di sini ergonomi dikatakan ya concern pada adapting product to people ya. Jadi produk itu harus diadaptasikan terhadap manusia. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan. Di sini dikatakan bahwa manusia punya keterbatasan baik psikologi ya maupun psikologikal ya, fisik maupun psikis ya. Kalau yang psikologikal itu adalah fisik ya, fisiologi itu kemampuan ya, kemampuan misalkan dalam misalkan menimpa beban, misalkan yang mengangkat beban ya, kemudian kemampuan dalam misalkan beraktivitas berat ya, itu fisik ya, kemampuan fisik dan psikologikal. Jadi ada kalanya beban itu tidak hanya beban fisik tapi juga beban mental ya. Ya, buktinya adalah kita kerja ya, meskipun secara fisik tidak capek misalkan ya di depan komputer, tapi secara psikis kita capek ya. Nah, berikut adalah ruang lingkup ya dari ergonomi. Jadi ergonomi itu tidak hanya sempit saja, tapi ergonomi itu luas ya. Jadi ini adalah ruang lingkup ya, secara umum ada 5 ruang lingkup ergonomi. Yang pertama adalah human machine ya, human machine interface ya.
saya pikir Anda sudah paham ya apa itu interface ya. Interface itu adalah penghubung ya. Penghubung kalau di sini antara human dengan mesin, maka penghubung antara manusia dengan mesin itu apa ya. Misalkan sistem ini ya, misalkan manusia mengendarai mobil ya, maka interface-nya yang bisa menghubungkan antara manusia dengan mobil ya. Misalkan untuk belok ya, itu kan manusia harus berkomunikasi terhadap mobil ya, bahwa rodanya harus belok gitu ya. Maka interface-nya yang bisa berkomunikasi adalah antara manusia ya, tangannya itu dengan ininya ya, setirnya ya. Atau misalkan untuk meningkatkan kecepatan, meningkatkan RPM, maka interface-nya adalah pedal gas misalkan ya, atau rem dan seterusnya. Atau misalkan ingin tahu level fuel-nya, maka ada fuel indicator-nya. Nah, itu adalah interface-nya. Nah, human machine interface ini adalah ergonomi yang membahas tentang hubungan antara manusia dengan mesin ya, yang seperti contoh hubungan antara manusia dengan mobil tadi ya, maka itu dibuat seergonomis mungkin ya. Misalkan diameter setir itu sesuai dengan diameter atau ini ya, genggaman tangan ya, sehingga tidak terlalu besar misalkan ya. Itu human machine interface ya. Kemudian ada human software interface ya. Human software interface ini lebih kepada antara manusia dengan software, atau biasa kalau misalkan ini ya, misalkan komputer, maka tampilan komputer itu ya, itu adalah human software interface ya. Misalkan pembuatan website ya, website itu dikatakan friendly ya terhadap human software interface itu kalau misalkan ketika kita ingin mencari informasi tertentu ya, misalkan sebuah website universitas ya, kita ingin cari informasi kompetensi lulusan di prodi misalkan, itu cepat gitu ya, kita dengan mudah mencari. Nah, maka itu ramah ya terhadap human software interface ya. Atau misalkan aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak beredar ya, misalkan antara Gojek misalkan dengan Grab misalkan, lebih mudah mana kita mengoperasikannya. Ketika kita kita belanja di marketplace misalkan, antara misalkan Shopee dengan misalkan Tokopedia ya, atau misalkan dengan Bukalapak misalkan, lebih mudah mana kita dalam membeli barang. Nah, itu kaitannya dengan human software interface ya. Kemudian ada human organization interface ya, antara human dengan organisasinya. Di sini dikatakan bahwa terkait dengan kajian sistem perusahaan dengan sosio masyarakat ya, termasuk juga dengan ini ya, apa namanya, struktur organisasi ya yang ramah ya terhadap pekerja itu seperti apa. Berikutnya yang keempat ada human job interface ya, jadi hubungan antara manusia dengan pekerjaannya ya. Jadi misalkan terkait dengan shift kerja ya, shift kerja, kemudian pembagian kerja atau spesialisasi ya, maka yang ramah itu seperti apa. Misalkan apakah setiap pekerja itu dilakukan rolling, atau misalkan satu orang itu memang spesialisasinya di pekerjaan tertentu ya. Nah, itu kaitannya dengan human job interface ya. Tentunya kalau misalkan seorang operator itu tidak di rolling, misalkan bekerja di posisi yang sama, misalkan di garment, misalkan dia tugasnya adalah untuk pemotongan saja, pemotongan kain ya, maka dia akan merasa bosan sehingga motivasinya kurang dan seterusnya. Itu kaitannya dengan human job interface. Nah, terakhir adalah human environment ya. Nah, ini terkait dengan hygiene ya, tentang getaran, kemudian panas, noise dan seterusnya. Nah, itu adalah bidang-bidang atau ruang lingkup dari ergonomi ya. Nah, bagaimana cara ergonomi ini mengintervensi masalah yang ada di perusahaan ya, maka ini adalah penjelasannya. Jadi selalu ergonomi itu berasal dari masalah ya. Masalahnya itu bisa jadi karena pekerjaannya itu mengalami gangguan otot misalkan ya, atau misalkan produktivitas dari sebuah kelompok kerja itu turun ya atau kurang. Nah, itu adalah kondisi existing yang menjadi masalah di ergonomi, sehingga itu memicu untuk dilakukan intervensi ergonomi, perbaikan ergonomi ya. Nah, kemudian kondisi existing tadi itu kemudian dianalisa ya, dievaluasi ya, dievaluasi. Nah, dievaluasinya itu bisa dari banyak sisi ya, bisa dari sisi antropometrinya. Antropometri itu apakah sesuai ya dimensi produk ya atau fasilitas kerja itu terhadap dimensi tubuh ya. Misalkan kursinya apakah ketinggian, mejanya apakah kerendahan, itu kaitannya dengan antropometri, apakah sesuai apa tidak. Kemudian apakah
terjadi masalah-masalah productivity ya. Jadi kalau misalkan memang tidak produktif ya, ada masalah produktivitas, yaitu bisa juga dianalisa dari sisi situ. Kemudian dari kinerja fisik ya, adanya keluhan kinerja fisik ya. Jadi misalkan karena kondisinya ini ya, pekerjaannya itu terlalu berat ya, sehingga melelahkan dan seterusnya, yaitu kajiannya bisa kinerja fisik ya. Erat kaitannya juga dengan biomekanik ya. Biomekanik itu adalah gaya-gaya yang terkait ya. Misalkan satu kalau mekanika teknik ya, itu kan gaya yang berpengaruh pada sebuah benda ya, kesetimbangan gaya gitu ya. Nah, biomekanik sama sebenarnya. Biomekanik itu adalah gaya, tapi gaya pada tubuh ya. Nah, itu bedanya. Nah, biomekanik ini terkait dengan beban-beban yang kena pada tubuh ya. Misalkan dalam hal pengangkatan secara manual atau manual handling misalkan ya, atau misalkan postur kerja yang tidak ergonomis ya. Nah, itu kaitannya dengan biomekanik. Nanti kan kita pelajari lebih mendalam. Kemudian terkait juga dengan hygiene ya, atau lingkungan kerja, atau misalkan keluhan subjektif ya. Itu adalah contoh objek atau kajian yang bisa di intervensi dengan ergonomi ya. Nah, dievaluasi apakah ergonomi apa tidak ya. Kalau iya maka implementasi, kalau misalkan tidak maka harus dilakukan redesign ya. Redesign, kemudian buat prototype ya. Kalau sudah oke ya, melalui proses trial ternyata oke, kemudian dilakukan implementasi ya, maka diharapkan nanti ada perbaikan ergonomi ya. Jadi itu adalah bagaimana ya, how economy works ya. Jadi bagaimana ergonomi itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Nah, sedangkan rencana pembelajaran yang akan kita lakukan dari semester ini ya, semester ke depan ada 8 ini ya: biomekanik, manual handling, antropometri, perancangan produk, kemudian perancangan metode kerja, peta kerja, pengukuran kerja, dan human reliability assessment. Nah, ini adalah materi-materi yang rencananya akan kita pelajari pada 1 semester ke depan ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, meskipun nanti sepertinya kita masih akan online ya. Nah, untuk referensi yang bisa Anda pakai ya, sebenarnya bebas, tidak ada ketentuan harus menggunakan referensi apa, karena ergonomi sangat luas ya, sehingga nanti saya akan banyak mix referensi-referensi yang ada ya. Misalkan ini Eko Nurmianto, Suritomo, itu yang ini Terwaka, itu yang terkenal di ini ya, di Indonesia. Sedangkan materi-materi yang lain punyanya Stanton, kemudian tentang ergonomi ini, kemudian punyanya Kirwan ini, softwarenya nanti bisa saya kopikan. Itu mungkin itu dulu pengantar dari ergonomi. Semoga ya pertama menjadi gambaran awal ya, apa itu ergonomi, kemudian apa yang akan kita lakukan 1 semester ke depan ya. Kemudian mudah-mudahan juga menjadi motivasi Anda untuk 1 semester ke depan bisa mempelajari ergonomi dengan baik ya. Karena kembali lagi bahwa ergonomi adalah salah satu kompetensi wajib ya yang harus Anda miliki ya, agar menjadi seorang ahli K3. Oke. Dari saya mungkin cukup sekian ya. Nanti silakan diikuti, kalau misalkan ada kuis silakan dikerjakan ya. Silakan nanti diikuti dengan baik ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.